Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Kusumadi dengan rekan saya Muhammad Naufal Revi Salman ingin mempresentasikan tentang Serat Dharma Gandul dan Suluk Gatotkaca. Berikut adalah pembahasannya. Pada pembahasan kami mempunyai 4 perkara. Yang pertama adalah latar belakang, kedua profil dan kontroversi penulis, ketiga adalah respon intelektual terhadap Serat Dharma Gandul, dan keempat adalah kesimpulan. Latar belakang. Serat Dharma Gandul dan Suluk Gatotkaca adalah anomali dalam dunia kesusastraan di Jawa. Sepanjang kehadirannya lebih dari seabad lalu, kedua buku tersebut telah mendorong munculnya diskusi panjang menyangkut wacana dan praktik relasi kultural antara Islam dan loyalitas Jawa. Sejumlah analisis yang ditujukan kepada dua risalah itu menyodorkan opini beragam, tetapi kesimpulan yang dimunculkannya bernada sama, yaitu bahwa keduanya ditulis untuk mempresentasikan kritik terhadap pengaruh Islam yang berkembang masif di lingkungan orang Jawa sekitar abad ke-19. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa kritik yang disampaikan kedua serat tersebut melampaui batas kepatutan, karena keduanya menggunakan redaksi bernada sarkastik, bahkan vulgar. Akibatnya, kehadiran kedua karya sastra Jawa ini sedikit banyak menciptakan suasana panas dingin dalam hubungan Islam dengan lokalitas Jawa. Kondisi demikian berlangsung tidak hanya di masa lalu atau masa-masa awal publikasi dan penyebaran kedua serat tersebut, melainkan juga hingga masa kini. Serat Dharma Gandul menarasikan tuturan Kiai Kalamwadi kepada muridnya Dharma Gandul tentang invasi Demak yang mengakibatkan jatuhnya kerajaan Majapahit yang beragama Siwa Buddha. Melalui tuturan Kiai Kalamwadi dijelaskan kedatangan Islam dimulai pada masa berkuasanya Prabu Brawijaya, seorang raja yang menyaksikan sendiri kehancuran kekuasaannya. Dalam berbagai tuturan ini, penulis Serat Dharma Gandul menyajikan kritik atas Islam dalam perspektif lokalitas kebudayaan Jawa. Sementara itu, Suluk Gatotkaca menarasikan kisah seorang lelaki bernama Gatotkaca yang memiliki bentuk fisik buruk rupa. Meski ia merupakan putra dewa tertinggi Suksma Wisesa yang memerintah kerajaan patihnya Nur Muhammad. Saat mencapai usia dewasa, Gatotkaca dikirim melakukan perjalanan setelah sebelumnya diingatkan tentang bahaya perjiwati. Sepanjang perjalanan, Gatotkaca menikmati permainan judi dan candu sambil melakukan perdebatan agama dengan para kiai dan santri-santrinya. Melalui tokoh Gatotkaca dalam perdebatan ini, penulis Suluk Gatotkaca mengetengahkan sejumlah kritik yang sangat menohok terhadap Islam. Profil dan kontroversi penulis. Dalam keterangan pembuka Serat Dharma Gandul disebutkan bahwa naskah ini selesai desain dari naskah asli pada tanggal 23 hari Tumpak Manis bulan Ruah tahun J Windu Sanjaya, masa ke-6 Wuku Wukir dengan sengkalan tahun Wuk Guna Ngesti Nata. Wuk sama dengan 0, Guna sama dengan 3, Ngesti sama dengan 8, Nata sama dengan 1. Jika dibalik akan didapatkan angka 1830 Jawa. Angka tersebut sama dengan 23 Sya'ban 1318 Hijriah atau 16 Desember 1900 Masehi. Di bagian yang sama disebutkan bahwa penulis Serat Dharma Gandul adalah Kiai Kalamwadi yang berguru kepada Raden Budi. Lantas siapa pemilik identitas Kiai Kalamwadi maupun Raden Budi? Belum pernah ada keterangan untuk meneliti yang berhasil mengidentifikasinya. Namun dari arti namanya, Kalam yang berarti ucapan dan Wadi berarti rahasia atau ucapan rahasia, dan budi yang diderifikasikan dari budi yang berarti kesadaran, maka diduga kuat bahwa nama Kiai Kalamwadi adalah bukan nama sebenarnya atau nama samaran dari sosok bijak yang mewarisi kesadaran masyarakat Jawa tentang masa lalu. Dharma Gandul dan kritik. Secara umum, narasi Serat Dharma Gandul berusaha merekonstruksikan sejarah peralihan kekuasaan politik Jawa yang direpresentasikan Majapahit atau Majalengka kepada Islam yang direpresentasikan Demak beserta pengaruhnya terhadap jati diri dan kebudayaan masyarakat Jawa. Dalam alur penceritaan ini, penulis menarasikannya melalui dialog yang berlangsung antara Kiai Kalamwadi dengan Dharma Gandul muridnya. Melalui dialog guru dan murid ini, penulis serat sepertinya ingin menarasikan rekonstruksi tersebut melalui dialog sejumlah tokoh di lingkar kerajaan Majapahit maupun pusat kekuasaan Demak, seperti Mahaprabu Brawijaya sebagai raja terakhir Majapahit dengan dua pengiring utama Naya Genggong dan Sabda Palon, Mahapati Gajah Mada Raden Fatah dengan para wali Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo Kiai Butalocaya dan tokoh-tokoh lainnya. Pada bagian pertama serat, misalnya diceritakan bagaimana sepak terjang Sunan Benang beserta para santrinya saat mengelilingi wilayah Kediri. Di sepanjang perjalanannya, misalnya Sunan Benang dilukiskan melakukan pengerusakan terhadap berbagai objek kejawaan
yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Di bagian lain, serat juga menarasikan respon Prabu Brawijaya yang mendapatkan laporan tentang berbagai perusakan yang dilakukan Sunan Bonang dan yang lebih penting penentangan kaum santri yang selama ini diberikan kesempatan untuk tinggal dan berkembang di wilayah pesisir utara Kerajaan Majapahit. Pada beberapa bagian selanjutnya, Serat Darmo Gandul memuat diskusi antara Kiai Kalamwadi dengan Darmo Gandul tentang sejumlah tema yang memuat pandangan hidup kejawaan seperti kematian, rumah tangga, dan peran dan fungsi perempuan seperti pada Pupuh 17 Asmorodono. Respon intelektual terhadap Serat Darmo Gandul. Kehadiran Serat Darmo Gandul sebagai sebuah karya sastra Jawa tidak pernah sepi respon yang diberikan kepadanya, baik dari pihak yang mewakili sudut pandang Islam dan masyarakat Muslim maupun pandang-pandang akademis. Sudut pandang pertama barangkali mewakili kepentingan pembelaan atas teologi atau ideologi keislaman. Sedangkan pandangan kedua mewakili kepentingan riset akademis guna menyikap dinamika sosial politik dan kebudayaan komunitas Jawa dan Muslim di sepanjang abad ke-19 Masehi. Sudut pandang pertama terbangun dari tema maupun tema-tema yang digunakan serat yang dianggap menyudutkan Islam dan komunitas Muslim. Sedangkan sudut pandang pertama terbangun dari rasa keingintahuan tentang dimensi sosial politik historis termasuk karakter sastrawinya. Mewakili pandangan pertama, terdapat beberapa pendapat yang memberikan penilaian atas Serat Darmo Gandul. Salah satu diantaranya Profesor Dr. Rasjidi dalam bukunya Islam dan Kebatinan. Dari hasil pembacaannya, Rasjidi menilai Darmo Gandul telah membuat deskripsi tentang Islam dan komunitas Muslim yang salah, bahkan cenderung memojokkan orang yang beragama Islam, misalnya dianggap sebagai individu yang jahat budinya dan khianat. Lebih mementingkan formalisme keagamaan, penyempitan makna Islam sebatas syahadat, dan penggunaan term-term Islam yang salah. Berbeda dengan Rasjidi, Suwarno lebih melihat Serat Darmo Gandul sebagai kritik atas sikap formalisme keagamaan yang dianut masyarakat Muslim kala itu. Yang dimaksud dengan formalisme demikian adalah praktek keislaman yang cenderung dilaksanakan sebatas praktek tanpa makna. Kritik demikian disampaikan melalui dialog Darmo Gandul dan Kiai Kalamwadi tentang pelaksanaan sholat masyarakat Islam sebatas gerakan tanpa makna. Respon lain yang diberikan adalah menempatkan Serat Darmo Gandul dalam proyek Zending Kristen, peminjaman gagasan Kristiani dan apresiasi atas kekristenan sebagai agama kawruh dengan jenjang lebih tinggi dibanding Islam. Karena tetap di bawah posisi agama Budi menjadi dasar argumentasi keyakinan kelompok yang menampilkan respon ini. Beberapa di antaranya seperti Artawijaya dan Susianto. Selain memunculkan pendapat tentang kemungkinan serat ini ditulis Jawa Kristen. Kesimpulan, Serat Darmo Gandul dan Seluk Gatholoco adalah dua kitab kuno Jawa yang menceritakan tentang keberagamaan masyarakat di zaman itu. Karena masih adanya pemikiran yang bervariasi mengenai masuknya Islam ke Pulau Jawa atau bagaimana cara Islam menanamkan ajarannya pada masyarakat, dalam kedua kitab tersebut menggambarkan tentang masih adanya pengaruh keberagamaan dengan agama yang sudah mengental pada masyarakat, sehingga sulit untuk dilepaskan dan beradaptasi dengan agama yang baru. Bahkan di dalam Serat Darmo Gandul kebanyakan isinya menjelek-jelekkan dan menghina Islam, yang pada waktu itu sebagaimana agama baru menurut mereka. Adapun dalam Seluk Gatholoco yakni menceritakan tentang seorang tokoh pengembara yang cerdas dan dengan kecerdasannya itu mampu mengolah pikirannya untuk berkata sesuka hatinya. Namun dapat dipertanggungjawabkan olehnya, bahkan para santri dan para kiai kerepotan untuk berdialog dengan dirinya.